Matahari sore mulai turun, mewarnai kampus dengan semburat oranye yang hangat. Suara motor yang lalu lalang, tawa teman-teman kuliah, dan aroma kopi dari kafe dekat fakultas menciptakan suasana yang familiar bagi setiap mahasiswa. Di salah satu sudut fakultas psikologi, Siska duduk menyendiri di bangku taman sambil membaca catatan kuliah. Rambut panjangnya tergerai menutupi bahunya, dan mata coklatnya menatap halaman dengan serius meski pikirannya melayang jauh. Siska adalah gadis cerdas, populer tapi tidak sombong, dan dikenal memiliki sifat spontan yang kadang membuat teman-temannya terkejut. Dua orang yang paling dekat dengannya di kampus adalah Rivaldi dan Andika. Rivaldi adalah tipe laki-laki yang percaya diri, sedikit nakal, dengan senyum yang selalu membuat gadis-gadis menoleh saat ia lewat. Andika, di sisi lain, pendiam tapi perhatian, lebih kalem, dan selalu membuat Siska merasa aman ketika berada di dekatnya. Hari itu hujan turun rintik-rintik ketika Siska meninggalkan kelas, payung tipisnya menutupi kepala. Ia sedang dalam perjalanan ke perumahan kampus tempat ia, Rivaldi, dan Andika tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan sederhana. Rivaldi sudah menunggu di depan gerbang, dengan motor yang basah karena hujan. Siska. Cepetan, hujan makin deras, kata Rivaldi sambil tersenyum lebar. Tanpa menunggu jawaban, ia mengulurkan tangannya. Siska ragu sejenak, tapi kemudian menggenggamnya. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menjalar dari tangan mereka. "Rif, basah banget," gumam Siska, sambil mencoba menahan rasa geli yang muncul tiap kali Rivaldi terlalu dekat. "Gak apa-apa, aku gak masalah. Lagian, lebih seru kalau kita basah-basahan bareng," jawab Rivaldi, nada suaranya menggoda. Siska menelan ludah, merasakan adrenalin yang aneh bercampur dengan ketertarikan. Ketika mereka sampai di rumah kontrakan, Andika sudah menunggu di ruang tamu. Ia duduk dengan buku di pangkuannya, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia melihat Rivaldi menyentuh tangan Siska. Perasaan cemburu dan khawatir tiba-tiba muncul, tapi Andika memilih diam, hanya menegakkan punggungnya dan tersenyum tipis. "Basah banget kalian berdua," Andika berkomentar ringan, tapi ada nada tegang di suaranya. Siska cepat melepas jaketnya dan menaruh tas. Ia menatap Andika, tersenyum, dan berkata, "Santai, Dika. Gak apa-apa kan?" Andika hanya mengangguk, tapi matanya masih mengikuti gerak Siska. Ada rasa sakit yang sulit ia sembunyikan. Ia mencintai Siska, tapi melihat Rivaldi dengan cara itu membuatnya merasa kalah. Malam itu, mereka duduk bersama menyelesaikan tugas kuliah. Rivaldi sering menyinggung lelucon yang sedikit vulgar, membuat Siska tertawa, tapi Andika selalu mencoba menyeimbangkan suasana dengan komentar yang lebih sopan. Ketegangan di antara ketiganya terasa seperti listrik di udara. Rivaldi kadang sengaja menyentuh bahu atau tangan Siska ketika tertawa, dan Siska, meski sadar, tidak menolak, ia menikmati sensasi itu. Sementara Andika duduk di sebelahnya, diam-diam menggenggam tangannya ketika Siska lengah menunduk untuk menulis catatan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan itu semakin meningkat. Rivaldi mulai lebih sering menunggu Siska di kampus, kadang membawa alasan sederhana seperti ingin membahas tugas. Siska, di satu sisi, merasa tergoda oleh keberanian dan kehangatan Rivaldi, tapi hatinya tetap nyaman dengan Andika, yang selalu ada untuknya secara diam-diam. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya. Siska pulang lebih awal dari kelas, dan Rivaldi muncul dengan payung besar. Ia menatap Siska, dan dengan suara serak tapi lembut berkata, "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu, Siska." Siska menatapnya, hati berdebar. Ada sensasi yang membuatnya ingin menyerah pada godaan Rivaldi, tetapi ada rasa bersalah yang menahan langkahnya. Andika yang selalu menunggu di rumah kontrakan, dengan perhatian tulus yang tidak bisa dibohongi. Aku nggak tahu harus gimana," Siska akhirnya menjawab, menunduk. Rivaldi mendekat, hampir menyentuh pipinya. "Aku ngerti, tapi aku nggak bisa nahan perasaan ini. Aku pengen kamu dekat aku, selalu." Siska menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Ia merasa bergetar di setiap sentuhan Rivaldi, tapi hatinya berkata lain. Ia tahu, cinta bukan hanya soal gairah atau keberanian, tapi juga tentang rasa aman, kesetiaan, dan perhatian. Beberapa hari kemudian, Andika mulai menunjukkan sikap lebih terbuka. Ia sering menunggu Siska pulang, membawa kopi atau camilan favoritnya, dan kadang duduk diam di dekatnya, menatap dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Siska merasa hangat, tapi juga bersalah karena Rivaldi semakin intens mendekatinya. Konflik mencapai puncaknya ketika malam minggu tiba.
ketiga teman itu memutuskan menonton film di ruang tamu rumah kontrakan. Rivaldi duduk terlalu dekat dengan Siska, lengannya nyaris menyentuh pundaknya, sementara Andika duduk di sisi lain, menegur ringan tapi matanya berbicara banyak, "Aku nggak suka ini." Siska menutup wajahnya dengan tangan, merasa terjebak. Ia ingin Rivaldi, ingin merasakan gairah dari keberanian Rivaldi menyentuh batas, tapi juga merasa nyaman dan aman dengan Andika. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang begitu tebal sehingga hujan di luar terdengar seperti irama hati mereka. Keesokan harinya, Siska memutuskan untuk menjauh sejenak dari keduanya. Ia pergi ke taman kampus sendirian, duduk di bangku kayu, menatap langit kelabu, dan menenangkan hatinya. Andika datang, tanpa sepatah kata pun, hanya duduk di sampingnya. "Dika, aku nggak mau nyakitin kalian berdua," kata Siska pelan. "Aku bingung banget." Andika menepuk tangannya lembut. "Siska, kamu harus jujur sama hati kamu sendiri. Aku nggak bisa maksa, tapi aku selalu ada buat kamu." Tidak lama kemudian, Rivaldi datang juga. Siska menelan ludah. "Rif, aku perlu waktu buat mikirin semuanya. Aku nggak mau nyakitin kamu." Rivaldi tersenyum pahit tapi matanya tetap lembut. "Aku ngerti, Siska. Aku cuma pengen kamu bahagia. Tapi jujur, aku bakal sakit kalau kamu milih Dika." Hari-hari berikutnya, ketiganya hidup dalam ketegangan emosional. Rivaldi sering muncul di perumahan tanpa alasan jelas, kadang menyentuh tangan Siska secara tiba-tiba, membuat jantungnya berdegup kencang. Andika diam-diam menunjukkan perhatian yang lebih intens, membuat Siska semakin bingung. Hingga suatu malam, hujan deras kembali mengguyur kampus dan perumahan. Siska berada di balkon rumah kontrakan, menatap hujan yang membasahi jalan. Andika muncul dengan payung, tanpa kata, hanya menatapnya. Rivaldi muncul beberapa menit kemudian, dengan jaket basah, matanya penuh gairah dan harapan. Siska menarik napas panjang, suaranya hampir berbisik, "Aku nggak mau bikin kalian sakit lebih lama. Aku harus milih." Ia menatap Andika dulu. "Dika, aku pilih kamu. Aku butuh rasa aman itu, dan aku nggak mau kehilangan teman sebaik kamu." Andika tersenyum, menahan rasa lega dan bahagia. Rivaldi tersenyum pahit, tapi matanya tetap lembut. "Aku ngerti, Siska. Aku nggak bisa maksa. Aku cuma pengen kamu bahagia." Malam itu, Siska memeluk Andika di balkon, hujan yang membasahi tubuh mereka terasa hangat di hati. Rivaldi hanya tersenyum dari jauh, menahan sakit tapi tetap menghormati pilihan Siska. Beberapa minggu kemudian, perumahan kampus itu kembali normal. Siska dan Andika semakin dekat, sering belajar bersama, tertawa, dan saling mendukung. Rivaldi, meski kadang masih datang, mulai menerima kenyataan, dan belajar bahwa cinta juga tentang melepaskan. Siska belajar satu hal penting, cinta tidak selalu soal gairah dan keberanian, kadang tentang memilih ketenangan, kesetiaan, dan kejujuran hati. Dan di bawah hujan kampus itu, ketiganya belajar bahwa cinta memang rumit, tapi juga indah dalam caranya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan cerita dari titik terakhir dan menutupnya dengan ending yang dramatis, emosional, tapi tetap sopan dan realistis untuk kehidupan anak kuliahan. Hujan mulai reda di kampus. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram, dan aroma tanah basah masih terasa segar di udara. Siska duduk di balkon kontrakan, memeluk lututnya, menatap hujan yang baru berhenti. Andika berdiri di sampingnya, payung mereka basah karena sisa rintik-rintik, tapi wajahnya lembut, menenangkan. "Terima kasih, Dika, karena selalu ada buat aku," kata Siska pelan, suaranya hampir berbisik. Andika tersenyum, menepuk lembut bahu Siska. "Aku nggak akan kemana-mana, SIS. Aku cuma mau kamu bahagia. Itu aja." Siska menoleh, melihat wajah Andika yang serius tapi hangat. Hatinya terasa lega, tapi ia juga merasakan kehilangan yang aneh terhadap Rivaldi. Ia sadar bahwa apa yang ia rasakan untuk Rivaldi bukan sekadar ketertarikan fisik atau keberanian, itu adalah adrenalin, gairah sesaat yang membuatnya merasa hidup. Namun, ia tahu, cinta sejati tidak selalu tentang itu. Di ruang tamu, Rivaldi duduk sendirian. Matanya menatap jendela yang memantulkan siluet Siska dan Andika di balkon. Ia tersenyum pahit, menahan rasa sakit yang masih menekan dadanya. Rivaldi sadar, cinta juga berarti belajar melepaskan, meski itu berat. Ia menghela napas, lalu berdiri,
Berjalan keluar rumah untuk menikmati udara malam, membiarkan rintik hujan terakhir menenangkan hatinya. Beberapa hari kemudian, kehidupan perumahan kembali normal. Siska dan Andika semakin dekat. Mereka sering belajar bersama, tertawa di dapur kecil kontrakan, bahkan sesekali bercanda kecil yang membuat suasana rumah terasa hangat. Siska merasa aman, nyaman, dan dihargai, perasaan yang tidak bisa ia dapatkan hanya dari gairah sesaat. Rivaldi pun mulai menyesuaikan diri. Ia tetap datang ke perumahan, kadang membawa kopi atau sekadar menonton film bersama mereka, tapi kini tanpa godaan berlebihan. Ia belajar menerima keputusan Siska dan menghargai hubungan mereka. Meskipun ada sedikit sakit hati, ia menemukan kedamaian dalam persahabatan yang baru. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, ketiga sahabat itu duduk di teras perumahan, menikmati teh hangat. Siska menatap Rivaldi, tersenyum kecil. "Rif, makasih ya, udah ngerti aku," katanya lembut. Rivaldi menatapnya, senyum tipis muncul di wajahnya. "Aku ngerti, SIS. Aku cuma pengen kamu bahagia. Dan kalau itu berarti sama Dika, aku bakal terima." Andika menggenggam tangan Siska, dan kali ini Siska tidak ragu lagi. Ia membalas genggaman itu, merasakan kehangatan yang tulus dan aman. Hujan mungkin telah berhenti, tapi kenangan tentang rintik-rintik itu tetap tinggal di hati mereka, sebagai pengingat tentang ketegangan, godaan, dan pilihan hati yang sulit. Siska belajar bahwa cinta bukan hanya tentang gairah sesaat, tapi tentang kesetiaan, rasa aman, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Rivaldi belajar bahwa melepaskan terkadang adalah bentuk cinta yang paling besar. Dan Andika, akhirnya, menerima bahwa cinta yang tulus memang bisa menenangkan hati yang gelisah. Malam itu, lampu-lampu di perumahan meneduhkan suasana, suara cicit burung malam terdengar samar. Siska, Andika, dan Rivaldi duduk bersama, berbagi tawa kecil, dan menikmati kedamaian yang baru. Mereka tahu, perjalanan cinta ini tidak mudah, tapi semua pelajaran yang mereka dapat membuat mereka lebih dewasa, lebih menghargai perasaan, dan lebih siap menghadapi kehidupan kampus yang penuh warna. Di antara aroma tanah basah, suara hujan yang baru berhenti, dan hangatnya teh di tangan mereka, kisah cinta segitiga itu berakhir bukan dengan patah hati yang menghancurkan, tetapi dengan kedamaian dan pemahaman, bahwa cinta, dalam bentuknya yang paling nyata, bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana hati bisa memilih dengan bijak, dan bagaimana persahabatan tetap hidup meski gairah sesaat telah berlalu. Dan di kampus itu, tiga hati belajar satu hal penting, cinta memang rumit, tapi dengan kejujuran dan keberanian, cinta juga bisa indah.